Assalamualaikum sahabat, share lagi ya aktivitas bunda hari ini. Semoga teman-teman selalu suka dan terima kasih supportnya. Di video kali ini bunda mau cerita dan ngobrol-ngobrol tentang diri bunda. Saya Bunda Tina dengan 4 orang anak hanya sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Bunda Tina dengan 7 bersaudara, bunda anak yang keempat. Di saat bunda usia masih bayi, bunda udah berpisah ya teman-teman sama ayah kandung bunda. Sebenarnya sih nggak meninggal, masih hidup. Cuman emak sama bapak itu udah nggak ada jodoh, mereka berpisah dan bunda ikut emak, kakak bunda yang satu ikut sama bapak. Dan sampai bunda beranjak remaja, bunda masih belum tahu wajah ayah kandung bunda ya teman-teman. Dan di saat bunda bekerja tuh ya ke Jakarta, karena bunda kan putus sekolah, bapak kandung bunda tuh nyari bunda tuh ke Lampung. Pada akhirnya lama kan bunda tuh gak ketemu sama bapak, dan dikabarkan bapak pun sakit ada di Jawa, akhirnya meninggal. Jadi sampai sekarang tuh bunda belum tahu ya teman-teman wajah ayah kandung bunda. Semoga Allah tempatkan beliau di tempat yang terbaik, amin ya robbal alamin. Pada akhirnya emak pun menikah lagi. Alhamdulillah bunda punya ayah tiri yang sangat baik sekali. Karena kami dari keluarga sederhana, akhirnya bapak memutuskan untuk tinggal di ladang, mengurus tanah orang ya teman-teman. Dari tanah itu kami bisa memetik hasilnya, kami bisa menanam padi, menanam buah-buahan, menanam sayuran. Dan walaupun hidup sederhana di kebun ya teman-teman, benar-benar gak ada tetangga. Kalau mau ke warung, kalau mau sekolah juga bunda tuh sangat jauh sekali dari tempat kak bunda sekolah ya teman-teman. Pada akhirnya karena kenakalan bunda, apa karena sekolahnya jarak jauh juga ya, bunda tuh putus sekolah. Bunda nggak bisa bilangin sih putus sekolahnya kelas berapa ya, itu biar jadi privasi bunda aja ya teman-teman. Dan akhirnya bunda pun mencoba untuk bekerja merantau di Jakarta ya teman-teman. Bunda tuh kerja catering di Jakarta. Dan selang beberapa bulan bunda kerja di Jakarta, akhirnya bunda pun balik lagi ya teman-teman ke Lampung. Bunda disusul sama kakak kandung bunda yang pertama. Gak selang berapa lama bunda pun menemukan jodoh bunda, dan bunda menikah di usia sangat muda ya teman-teman, masih usia sekitar 15 tahunan gitu bunda sudah menikah. Dan jarak usia bunda sama Pak Su pun terbilang lumayan jauh, usianya sekitar jaraknya 13 tahunan gitu ya teman-teman. Usia bunda 15 tahun, usia Pak Su itu 27 tahun pas kami menikah. Setelah menikah kembali bunda pun dibawa ke Jakarta. Emak tuh sangat nangis sekali, yang tadinya bunda kan baru datang ya pulang kerja itu. Akhirnya bunda menemukan jodoh, kembali bunda dibawa ke Jakarta karena suami bunda juga kan orang Jakarta. Akhirnya bunda ikut sama mertua. Alhamdulillah mertua laki dan perempuan semuanya baik, sayang sama bunda. Padahal bunda tuh di Jakarta juga tinggal sama mertua, nangis mulu ya teman-teman, pengen pulang gitu, nggak betah. Alhamdulillah suami bunda dan mertua itu sabar gitu, bisa ngomong bunda sampai bunda menjadi dan mempunyai sikap yang lebih dewasa lagi. Sebenarnya kalau mau cerita zaman bunda masih kecil ya teman-teman, bunda tuh anaknya badung, banyak lika-likunya lah ya teman-teman. Ada susahnya, ada senengnya tinggal di kebun sama emak itu ya. Apalagi bunda tuh kalau udah mau lebaran tuh ya teman-teman, kayaknya bahagia bener keluar dari kebun itu kan, mau ke tempat nenek gitu ya, istilahnya mau mudik lah gitu. Itu udah kayak istilahnya udah kayak mau masuk surga aja gitulah istilahnya, senangnya itu. Karena kami tuh sehari-hari di sana tuh tinggalnya di kebun gitu teman-teman. Ya bunda juga kalau main ke tempat teman bunda tuh lumayan jauh. Kadang kalau bunda nggak pulang-pulang ya main sampai nginep gitu, bunda tuh disusulin sama kakak bunda ya, diomelin saking kebandelan bunda itu sih. Terus emak sama bapak juga kan miara bebek gitu ya teman-teman, ternak bebek itu. Dan kalau tiap hari tuh bebeknya tuh bertelur, terus bunda tuh jualin telur gitu ya, bawa ember gitu. Kadang bunda tuh sambil main ya, sampai hasil jualan telur itu hilang duitnya, pas pulang ke rumah tuh diomelin sama emak. Kadang banyak bener dosa bunda sama orang tua itu ya teman-teman. Tapi setelah bunda menikah ini, bunda
langsung keinget semua dosa-dosa bunda pas bunda pulang dapat sebulan 2 bulan menikah. Bunda tinggal di Jakarta itu, bunda pulang ke Lampung itu bunda langsung nangis sejadi-jadinya, minta maaf dan mohon maaf yang sebesar-besarnya sama orang tua ya teman-teman, karena dosa dan kenakalan bunda zaman dulu suka ngelawan sama emak sama bapak, suka ngebantah gitu. Alhamdulillahnya sekarang jangan sampai ya bunda berlaku yang tidak seharusnya bunda lakukan kepada orang tua, yang mana orang tua sudah melahirkan kita harus kita hormati, harus kita sayangi. Kita tidak boleh melakukan hal yang apalagi sampai orang tua itu nangis mengeluarkan air mata karena kelakuan kita ya teman-teman. Makanya bunda kadang kalau ingat ya anak-anak bunda gitu ngelawan sama bunda sadar ke diri bunda sendiri, oh ini mungkin balasan Allah karena dulu saya juga suka durhaka sama orang tua, suka ngelawan. Ya bunda banyak-banyak istighfar aja. Kadang kalau sendiri ya mendingan kita nangis menangisi dosa kita sendiri. Insya Allah dengan kita menangis itu katanya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan bagi hamba Allah yang suka menangis di dunia tanpa sepengetahuan orang dan air matanya itu nanti akan bisa memadamkan api neraka. Mudah-mudahan aja ya teman-teman, amin ya rabbal alamin. Lanjut bunda mau cerita setelah bunda menikah ya. Setelah bunda menikah akhirnya bunda tuh tinggal sama mertua ya teman-teman. Bunda punya anak 1, 2 sampai bunda punya anak 3, bunda masih tinggal sama mertua. Dan bunda juga mikir Pak Su kerjaannya belum tetap, masih apa aja yang kerjaannya gitu, masih gaji belum tetap. Akhirnya bunda memutuskan untuk kerja di catering ya teman-teman, karena Bang Pajar kan udah lumayan besar, bunda tinggalin aja tuh Pajar di rumah. Alhamdulillah udah bisa main sendiri, udah bisa mandi sendiri gitu. Dan pada akhirnya nenek meninggal, akhirnya bunda berhenti kerja ya teman-teman. Bunda ngurusin opung mertua bunda yang laki. Selang beberapa tahun setelah nenek meninggal akhirnya opung pun berpulang ya teman-teman. Dan Pak Su pun sekarang sudah kerja tetap, sudah jadi karyawan di Bandara Soekarno Hatta. Berisik bunda mam dulu ya. Tuh, damam dulu, jangan berisik. Berisik aja nah. Udah berisik. Pajar juga mam loh. Lanjut ceritanya ya teman-teman. Dan akhirnya pun Pak Su kerja di bandara jadi karyawan tetap ya. Di rumah pun bunda ngerawat opung sambil bunda juga masak untuk orang yang kerja bangun masjid ya teman-teman. Dan itu berlangsung sekitar 1-2 tahun. Setelah akhirnya opung sakit dan meninggal, bunda akhirnya diinikan positif hamil lagi ya teman-teman. Ya inilah setelah bunda repot-repot bantu masjid, ngurus opung, bukan repot-repot sih istilah itu, amal ibadah kita ya yang teman-teman, yang penting kita ikhlas. Akhirnya bunda setelah nggak ada ini, bunda juga sambil bunda sempetin nge-YouTube. Setelah nggak ada lagi bangunan masjid udah selesai, opung sudah berpulang, bunda akhirnya punya dede. Alhamdulillah ini bunda sambil direpot-repotin ngerawat dede, sambil bunda juga usahain bunda terusin YouTube bunda ini. Sebenarnya sih bunda nge-YouTube ini nggak sengaja ya teman-teman, gara-gara yang pertama bangun masjid ini bunda tuh iseng-iseng, Kadilah tuh bisa katanya bun, kalau mau ya bunda nge-YouTube aja. Akhirnya emang bunda juga seneng, akhirnya bunda ini gitu menikmati dengan nge-YouTube ini walaupun belum ada hasilnya, tapi bunda tuh seneng ya. Insya Allah ya kedepannya ya teman-teman akan sukses YouTube bunda ini, walaupun videonya sederhana dan apa adanya aja gitu ya teman-teman.
teman-teman. Nah itu Bang Fajar lagi bantuin bunda di dapur, dia bantuin cuci piring. Semoga teman-teman suka ya dengan obrolan bunda yang sederhana ini. Ambil baiknya dan buang buruknya. Tetap semangat selalu untuk selalu menjadi yang lebih baik ya teman-teman. Emang manusia itu tempat yang salah dan dosa, tapi gak ada salahnya kita harus selalu memperbaiki diri, karena Allah juga yang maha pemurah, maha pengampun, pasti akan mengampuni bagi hambanya yang tidak pernah putus asa ya teman-teman. Apalagi hidup ini kan emang tempatnya ujian ya, dengan kita harus selalu semangat, selalu kuat, insya Allah akan ada jalan ya teman-teman. Allah itu pasti tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya ya teman-teman. Sampai di sini dulu ceritanya, disambung besok yang akan datang. Semoga suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.